lanjut ya. Sekarang kita belajar present perfect continuous. Tense ini, present perfect continuous ini digunakan untuk merujuk ke waktu yang masih belum jelas, masih tidak diketahui antara sekarang dan sebelum sekarang. Jadi antara now, present, dan past gitu, sebelum. Nah, penutur itu biasanya memikirkan sesuatu yang berawal tetapi mungkin tidak atau belum selesai dalam periode waktu tertentu. Jadi di sini penutur atau yang menggunakan tense ini tuh biasanya lebih tertarik dengan proses dan hasilnya atau akibat dari suatu kejadian. Dan proses ini, kejadian ini mungkin tuh masih berlanjut atau sudah selesai, tapi kita nggak peduli. Kita lebih peduli pada prosesnya dan hasil atau akibatnya. Formula present perfect continuous ini agak berbeda dengan present perfect tense. Di sini formulanya adalah subject plus has atau have been. Jadi kita menggunakan have kalau menggunakan have been kalau subjeknya itu I, we, you atau they, dan kita menggunakan has been kalau subjeknya he, she atau it. Lalu ini plus verb ing. Jadi kata kerja dalam bentuk tambahan ing. Contoh biar makin jelas. Misal kita bilang dia tuh berenang terus dari pagi ini. Kita bilangnya she plus has been plus verb ing dari swim to swimming since this morning. Jadinya she has been swimming since this morning. Bentuk negatifnya gimana? Tinggal tambahkan not di antara has dan been. Jadi not ini selalu sehabis has atau have. Menjadi, kok I sih ini, maaf salah ketik ya, ini harusnya she has not been swimming since this morning. Terakhir, bentuk kalimat tanyanya gimana Kak Tata? Jadi ini sama, terjadi perubahan struktur, has-nya jadi di depan, diikuti subjek, baru been, dan verb ing. Menjadi, has she been swimming since this morning? Gitu ya. Nah, present perfect continuous ini digunakan biasanya untuk mendeskripsikan dua hal. Yang pertama, kejadian di masa lalu yang masih terjadi sampai sekarang. Contoh, she has been waiting for you all day. Dia tuh udah nungguin kamu seharian ini. Dan kalau menggunakan present perfect continuous berarti dia itu sampai sekarang masih menunggu kamu gitu. Jadi misal dia tuh udah nungguin dari pagi, sekarang jam 12 siang, dia masih nungguin kamu juga jam 12 siang tuh masih berlangsung nih nungguin kamu nih. Contoh lagi, I have been working on this report since 8 o'clock this morning. Jadi nih, saya nih ngerjain laporan ini dari tadi pagi. Dan pada saat saya ngomong, saya masih ngerjain laporannya itu. Saya belum selesai. Gitu. Jadi masih berlangsung. Kegunaan kedua, present perfect continuous ini juga bisa mendeskripsikan kejadian yang baru saja selesai. Nah, tapi kita tuh lebih tertarik dengan hasil atau akibatnya. Contoh, she has been cooking since last night. Jadi, dari semalam, dia tuh masak terus. Jadi, masaknya dari semalam. Tapi, sekarang udah selesai, cuman kita tuh nggak tahu dia selesainya jam berapa tadi. Yang kita tahu dia tuh udah selesai masak karena di meja makan makanannya udah banyak gitu hasil masakan dia tuh. Contoh lain, it's been raining gitu. Aduh ini hujan dan kita lihat jalanan tuh masih basah, hasil dari hujan atau akibat dari hujan tuh masih ada gitu. Nah, lalu karena kita tadi belajar present perfect, terus sekarang kita belajar present perfect continuous,
perbedaan dan persamaannya tuh apa, Kak? Nih, yang pertama kita bahas dulu persamaannya ya. Kita bahas kondisi di mana kita tuh boleh menggunakan baik bentuk present perfect maupun bentuk present continuous. Keadaan yang gimana sih, Kak, yang biasanya kita bisa pilih dua-duanya, kita bisa menggunakan present perfect betul, present perfect continuous juga betul. Yaitu biasanya saat kita ngomongin biographical type facts about someone's life. Jadi kalau ngomongin fakta-fakta tentang kehidupan seseorang, biasanya kita boleh nih pakai present perfect, boleh pakai present perfect continuous, boleh. Biasanya, ini biasanya ya, nggak selalu, itu ada ciri-cirinya tuh ada kata for dan since. Jadi for dan since ini biasanya digunakan untuk ngasih tahu time frame, ngasih tahu suatu waktu gitu, suatu periode waktu. Contoh, he has eaten red meat his whole life. Dia tuh udah makan daging merah seumur hidupnya. Betul. He has been eating red meat his whole life. Dia artinya juga sama, dia tuh udah makan daging merah seumur hidupnya. Jadi baik bentuk he's eaten atau he's been eating red meat itu dua-duanya betul karena dia fakta tentang kehidupan seseorang. Contoh lagi, he has worked for the company since he was teenager. He has been working for the company since he was teenager. Jadi dia ini udah kerja di perusahaan tersebut sejak dia remaja. Ini boleh pakai present perfect, boleh pakai present perfect continuous, keduanya sama-sama betul. Jadi untuk menggambarkan suatu fakta yang masih berlangsung sampai sekarang, dia masih kerja di perusahaan tersebut. Jadi dia kerja dari remaja sampai sekarang. Nah, perbedaannya nih misalnya kita tuh harus benar-benar memisahkan present dan perfect continuous apabila kita tuh tahu action atau kejadiannya itu continuing atau masih berlanjut, atau actionnya, kejadiannya itu udah selesai. Jadi apabila kejadian tersebut masih berlangsung atau continuing, kita pakai present perfect continuous. Jadi kalau continuing itu present perfect continuous yang pakai has atau have been plus verb ing. Tetapi kalau suatu kejadian atau suatu kegiatan itu udah komplit, udah selesai, kita pakainya present perfect. Contoh, he has read the book about JFK. Jadi ini ada seseorang udah baca buku tentang JFK atau John F. Kennedy. Kalau dia sudah menyelesaikan bukunya, jadi udah dari halaman pertama selesai sampai halaman terakhir, bukunya udah selesai, kita pakai present perfect. He has read the book about JFK. Tetapi kalau dia udah mulai baca, udah lewat halaman pertama, tetapi belum selesai, jadi dia masih membaca buku tersebut, kita pakai present perfect continuous. Jadinya, he has been reading the book about JFK. Jadi bukunya tuh masih dibaca, belum selesai. Contoh lagi, misal nih tentang minum obat. Jadi misal seseorang minum obatnya itu sekali aja. Jadi misal sakit pilek, minum obatnya sekali aja udah sembuh gitu. Kita bilang karena hanya sekali, actionnya udah selesai, kita bilang she has taken the medicine. Jadi dia udah minum obatnya. Tetapi contoh misal kita pileknya itu agak parah gitu, harus minum antibiotik. Jadi kalau antibiotik itu kan harus berhari-hari nih, minimal 5 hari gitu. Karena dia berulang-ulang, karena dia itu masih berlanjut, misal ini baru hari ketiga, dia masih lanjut minum obatnya sampai nanti hari kelima, kita sekarang nih ngomong di hari ketiga, kita bilang, she has been taking the medicines. Jadi dia itu masih minum obat dan masih akan terus minum obat. Jadi kegiatan minum obatnya itu masih terus berlangsung. Contoh
hal kedua yang membedakan present perfect dan present perfect continuous itu adalah untuk menunjukkan kejadian berulang atau sekali. Present perfect continuous, aduh ini maaf typo ya, kurang perfect. Present perfect continuous biasanya digunakan untuk kegiatan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan present perfect itu hanya sekali. Jadi misal ini ada bapak-bapak di kantor, istrinya tuh nelpon dia. Kalau istrinya itu nelpon ke kantor hanya sekali, kita pakai present perfect. Jadi kalau hanya sekali terjadi, pakai present perfect. Jadinya, your wife has phoned you. Jadi nelponnya itu hanya sekali. Tetapi kalau istrinya tuh udah nggak sabar, nelponnya itu seharian berkali-kali, kita bilangnya, your wife has been phoning you. Jadi dia nelponnya beberapa kali, berkali-kali. Jadi kalau berkali-kali pakai present perfect continuous. Nah, yang perlu diperhatikan, ini kebiasaan ya, itu ada beberapa state verbs. State verbs itu adalah verb atau kata kerja yang menunjukkan state of mind, kayak thinking, terus knowing, wanting, seeing, itu biasanya pakai present perfect continuous. Jadi kita nggak bilang she's been knowing him for 3 days, tapi bilang she's known him for 3 days. Begitu ya, lanjut latihan.